Penelitian menunjukkan bahwa orang yang membaca rutin memiliki kemampuan analisis dan daya ingat jauh lebih baik dibanding mereka yang hanya menonton atau mendengarkan materi. Ini lagi-lagi bisa jadi mereka belum sependapat kalau kita tidak menghadirkan data atau riset. Video ke-9 mengajarkan Anda bagaimana caranya berbicara yang teratur dan terstruktur. Wah, Masya Allah kita sudah sampai di video ke-9. Semoga 8 pola sebelumnya sudah Anda latih. Karena ingat, kita butuh banyak referensi, kita butuh kebiasaan berbicara yang teratur dan terstruktur. Maka nanti mudah-mudahan ketika kita berbicara di momen-momen tertentu, kita sudah nggak kaget lagi akan ngomong apa, sudah bisa membuat pola tertentu dalam kita berbicara. Oke, kita masuk di pola yang ke-9, yaitu saya singkat dengan OOP. Ya, saya singkat dengan OOP. O yang awal ini adalah opini, ya. Opini utamanya apa? Nah, ini akan kita lempar ke mereka tuh. Tarik perhatian audiens kita dengan sebuah opini ataupun gagasan. Kemudian yang kedua juga opini, tapi opini pendukung, ya, pendukung. Maksudnya apa? Sampaikan opini Anda. Ya, sampaikan opini Anda lebih dalam dengan memberikan satu opini, mungkin opininya kontras atau pain ataukah pleasure ataupun yang lainnya lah, yang menguatkan opini utama yang kita sudah sampaikan. Kemudian yang terakhir ada namanya penutup. Nah, ada namanya penutup, sehingga kita ngomongnya itu teratur dan terstruktur. Agar lebih mudah, saya akan berikan contohnya kepada Anda. Misalkan di pertama ini saya akan memberikan opini utamanya apa? Saya percaya membaca buku adalah cara paling efektif untuk berkembang. Nah, pada saat saya lempar opini utama, ini belum tentu orang akan setuju. Mungkin ada yang setuju, ada yang mungkin kurang setuju, atau bahkan menolak pendapat kita, atau menolak opini kita. Maka tujuan kita jangan hanya berhenti di opini utama saja. Kita masuk ke opini pendukungnya. Pada saat opini pendukung, kita berikan data ataupun yang lainnya. Buku tidak hanya memberi informasi, misalkan, tapi juga melatih cara berpikir kritis, memperluas perspektif, dan memberi inspirasi yang tahan lama, dan seterusnya. Kita berikan itu. Kemudian kita berikan hal yang kontras, contoh ya. Namun banyak orang beranggapan bahwasanya belajar cepat berarti nonton video. Kalau saya berpendapat sebaliknya, membaca buku tetap lebih mendalam. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang membaca rutin memiliki kemampuan analisis dan daya ingat jauh lebih baik dibanding mereka yang hanya menonton atau mendengarkan materi. Maka pada saat opini pendukung, ini lagi-lagi bisa jadi mereka belum sependapat kalau kita tidak menghadirkan data atau riset. Tapi kalau sudah memberikan data, memberikan riset, memberikan bukti, ini akan memperkuat argumen kita, memperkuat gagasan utama kita atau opini utama kita. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, kemudian kita lanjut ke P, yaitu P-nya adalah penutup. Maka mulailah membaca mungkin sekitar 5, 10, atau 15 menit setiap hari. Bisa dikombinasikan dengan media-media yang lainnya, contoh seperti YouTube ataupun yang lainnya. Tapi pastikan buku tetap menjadi inti dari proses belajar Anda. Maka pada saat sampai di poin penutup ini, mereka mau membaca buku. Kenapa? Karena kita sudah berikan sebuah opini, masuk ke logika mereka, kita berikan bukti sehingga mereka trust, sehingga mereka percaya. Dan kalaupun mereka ingin berkembang, minimal mereka dapat opsi, yaitu dengan membaca buku. Jadi teman-teman, itu adalah 9 pola yang bisa kita latih dan kita praktekkan. Tujuannya apa? Agar kita ngomongnya itu teratur dan terstruktur, nggak lagi muter-muter. Tapi ingat, ini mesti dilatih setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap hari. Kenapa? Kalau nggak dilatih, dia nggak ngefek. Kalau nggak dilatih, nggak terbiasa. Intinya apa? Latih dia hingga terbiasa, sehingga pada momen-momen tertentu, Anda akan berbicara lebih teratur dan terstruktur. Selamat berlatih.